Halo, kita ketemu lagi pada minggu ke-9 dengan materi mengenai Electronic Business System. Pada kesempatan hari ini, kita akan banyak membahas mengenai bagaimana sistem e-business, lintas fungsi, atau cross-fungsional dari suatu perusahaan. Kemudian juga chapter ini kita akan melihat berbagai contoh yang menunjukkan bahwa sistem bisnis elektronik memberikan nilai bisnis yang signifikan bagi perusahaan, pelanggan, dan mitra bisnisnya. Chapter ini nanti akan lebih spesifik membahas mengenai perencanaan sumber daya perusahaan atau yang dikenal dengan istilah ERP, kemudian manajemen hubungan pelanggan atau yang dikenal dengan istilah CRM, kemudian integrasi aplikasi perusahaan, manajemen rantai pasok atau SCM, dan juga groupware. Oke, kita langsung aja masuk untuk sesi yang pertama. Bentar, ini kok nyangkut. Nah, ini ya. Jadi untuk sesi yang pertama kita lihat dulu kaitannya dengan gambar arsitektur aplikasi dari e-business. Seperti yang tampil di dalam slide, ditunjukkan bahwa e-business sebetulnya merupakan keterkaitan atau saling ketergantungan dan juga integrasi dari penerapan e-business komponen-komponen seperti stakeholder, supplier, employee, customer, atau reseller, gitu ya, yang sangat penting untuk mendukung kesuksesan baik manajemen maupun operasional perusahaan. Dari gambar tersebut, kita bisa melihat mengenai ilustrasi komponen penerapan interrelationship dan hubungan dengan pelanggan, employee, rekan bisnis, dan juga stakeholder yang lain dalam e-bisnis perusahaan. Nah, coba dari gambar ini juga kita akan lihat nantinya seberapa besar penerapan e-bisnis merupakan pengintegrasian dalam penerapan atau aplikasi lintas fungsi perusahaan seperti enterprise resource planning, ya. Kemudian nih, jadi ini ada enterprise resource planning. Kemudian yang kedua kaitannya dengan customer relationship management, ya. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan decision support. Kemudian yang keempat kaitannya dengan supply chain management. Dan yang kelima juga kaitannya dengan selling chain management. Nah, kita akan lebih bahas satu persatu. Untuk yang pertama kita akan lihat dulu mengenai enterprise resource planning atau yang dikenal dengan perencanaan sumber daya perusahaan. Nah, ERP sendiri merupakan sistem perusahaan lintas fungsi sebagai kerangka kerja untuk mengintegrasikan dan mengoptimisasi banyak proses bisnis yang harus diselesaikan dalam manufaktur, logistik, distribusi, akuntansi, keuangan, fungsi sumber daya manusia dari suatu bisnis. Perangkat lunak ERP merupakan serangkaian modul perangkat lunak
yang mendukung kegiatan bisnis yang terlibat dalam proses back office yang vital tersebut. ERP diakui sebagai unsur yang diperlukan untuk dapat memberikan efisiensi, kemudian memberikan kecepatan, serta daya tanggap terhadap pelanggan, customer, dan juga pemasok atau supplier yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga bisa berhasil dalam penerapan e-commerce yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, dari sini maka perusahaan dapat menemukan nilai bisnis utama pada saat menginstal aplikasi lunak ERP dalam dua cara utama. Yang pertama, ERP menciptakan kerangka kerja untuk mengintegrasikan dan meningkatkan sistem back office mereka yang menghasilkan peningkatan besar dalam layanan pelanggan, produksi, dan juga efisiensi distribusi. Kemudian yang kedua, ERP juga menyediakan proses bisnis lintas fungsi yang penting serta arus informasi pemasok maupun pelanggan yang didukung oleh sistem Aero. Nah, kemudian kaitannya dengan CRM. CRM itu sendiri merupakan aplikasi e-bisnis lintas fungsi yang mengintegrasikan dan mengotomatisasi banyak proses dalam hal melayani pelanggan, baik terkait dengan penjualan, pemasaran langsung, manajemen pemesanan, maupun servis dan dukungan terhadap pelanggan. Itu ya, jadi kelihatan dari lingkaran yang ada di sini, customer relationship management itu sebetulnya akan mensupport gitu ya perusahaan kaitannya dengan mempertahankan customer, gitu ya, baik dari sisi loyalitas, nanti akan memberikan banyak loyalitas program kepada customer maupun hal-hal yang lain. Nah, mengapa sistem CRM ini kemudian diciptakan? Nah, sebetulnya di sini kita ingin melihat bahwa CRM merupakan serangkaian modul perangkat lunak yang melakukan aktivitas bisnis yang terlibat dalam proses front office, di mana perangkat lunak CRM tersebut menyediakan alat yang memungkinkan bisnis dan karyawannya memberikan layanan yang cepat, nyaman, dan dapat diandalkan, serta konsisten kepada pelanggannya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa perusahaan yang menerapkan CRM akan menerima banyak manfaat. Salah satunya kita bisa lihat yang pertama, mengizinkan bisnis mengidentifikasi dan menargetkan pelanggan terbaik mereka. Customer yang paling menguntungkan bagi bisnis. Nah, melalui CRM, perusahaan bisa mengetahui potensial customer sehingga perusahaan dapat berupaya mempertahankan customer tersebut menjadi customer seumur hidup dengan melakukan layanan yang lebih besar maupun yang lebih menguntungkan bagi customer tersebut. Kemudian yang kedua, memungkinkan adanya customisasi atau personalisasi produk dan jasa real time berdasarkan keinginan, kebutuhan,
kebiasaan pembelian, dan siklus hidup pelanggan. Kemudian manfaat yang lain, CRM juga digunakan untuk melacak kapan pelanggan menghubungi perusahaan. Ya. Kemudian yang keempat, juga memungkinkan dengan adanya CRM, perusahaan dapat memberikan pengalaman pelanggan yang konsisten dan layanan yang unggul, serta dukungan di semua kontak yang dipilih oleh pelanggan. Kemudian kita akan lihat mengenai supply chain management. Supply chain management atau manajemen rantai pasok menggambarkan mengenai integrasi dari praktek manajemen dan teknologi informasi untuk mengoptimalkan arus informasi dan produk di antara proses dan mitra bisnis dalam rantai pasok. Supply chain management atau SCM merupakan suatu prasyarat mutlak bagi perusahaan, gitu ya, sehingga menjadi tujuan strategis utama bagi banyak perusahaan yang ingin untuk dapat memenuhi nilai pelanggan e-commerce mereka, termasuk apa yang diinginkan pelanggan, kapan dan di mana saja, serta menghasilkan kemungkinan biaya produksi serendah mungkin. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada hubungan timbal balik dengan bisnis lain yang diperlukan untuk membangun dan menjual produk, membentuk jaringan hubungan bisnis yang disebut dengan rantai pasok. Sistem e-bisnis fungsional seperti rekayasa ulang manajemen rantai pasok dan merampingkan proses rantai pasok tradisional menjadi suatu hal yang diperlukan oleh perusahaan, apalagi juga merupakan tuntutan ya, adanya e-commerce, sehingga mendorong produsen untuk dapat menggunakan intranet, extranet, maupun portal web e-commerce untuk membantu mereka merekayasa ulang hubungan dengan pemasok, distribusi, maupun pengecer. Adapun tujuannya adalah sebetulnya terkait dengan pengurangan biaya secara signifikan, sekaligus meningkatkan efisiensi dan meningkatkan waktu siklus rantai pasok menjadi lebih cepat. Nah, perangkat lunak SCM sendiri juga dapat membantu meningkatkan koordinasi antar perantara di dalam proses rantai pasok. Hasilnya tentu distribusi dan saluran jaringan yang jauh lebih efektif di antara mitra bisnis. Kembali, tujuan dari manajemen rantai pasok sebetulnya adalah untuk mencapai kemudahan dan daya tanggap dalam memenuhi tuntutan pelanggan perusahaan dan kebutuhan mitra bisnis mereka. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka kita bisa lihat ya, ada alat-alat ya, yang diperlukan pada saat perusahaan ingin membuat sistem kolaborasi. Itu ya. Di sini juga ditunjukkan ada 3 sebetulnya alat ya atau tools yang diperlukan oleh perusahaan ketika membuat sistem kolaborasi. Yang pertama kaitannya dengan electronic communication, kemudian electronic conferencing, dan collaborative work management.
Itu ya, jadi kelihatan sekali bahwa dengan adanya dukungan-dukungan tools ini itu akan mengefektifkan sistem kolaborasi dari perusahaan. Nah, contohnya untuk alat-alat atau tools dari communication elektronik itu ada email, voicemail, iPhone, web publishing, faxing. Sementara untuk electronic conferencing tools itu ada data conferencing, video conferencing, video conference. Oh, ini sama ya. Oh, yang satu voice, kemudian yang bawahnya adalah video, kemudian ada discussion forum dan electronic meeting. Nah, terakhir ini juga kaitannya dengan pengaturan kerja yang lebih kolaboratif dengan adanya calendaring, test and project management, workflow system, knowledge management, dan juga dokumen sharing. Oh, belum selesai. Nah, kalau dilihat dari hal tersebut, ketika semuanya bisa mendukung, maka sistem kolaborasi dari perusahaan itu menjadi efektif dan dapat membantu perusahaan dalam mengelola kegiatan bisnisnya. Oke, kemudian kita akan lihat kaitannya dengan sistem informasi bisnis fungsional ya dari perusahaan. Seperti yang kita ketahui, di dalam perusahaan terdapat beberapa fungsional ya manajemen yang perlu untuk dikelola ya sehingga bisa mengoptimalkan sistem tadi ya bisnis yang dibuat oleh perusahaan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam fungsional manajemen itu ada marketing, ada human resource, kemudian ada finance accounting dan juga ada production operation. Ya, nah nanti kita akan lihat di dalam marketing tentunya kaitannya dengan ya pembahasan yang tadi yaitu customer relationship management, kemudian ada interactive marketing dan juga ada sales force automation. Sementara untuk human resource, maka sistem informasi bisnis fungsional itu akan banyak berkaitan dengan analisis kompensasi, kemudian ada employee skill inventory, dan juga kaitannya dengan perencanaan atau forecasting gitu ya, estimasi terkait dengan personal requirement. Nah, kemudian kaitannya dengan finance, nanti sistem bisnis informasi fungsional akan banyak membantu kaitannya dengan manajemen kas, manajemen kredit, manajemen investasi, capital budgeting, dan juga kaitannya dengan perencanaan atau peramalan, gitu ya, forecasting terkait dengan keuangan. Nah, dari sisi accounting, maka akan membantu terkait dengan proses order, gitu ya, inventory control, account receivable, account payable, payroll, dan juga general leader yang lain. Oke, terkait dengan production dan operation, maka sistem informasi bisnis fungsional itu akan membantu terkait dengan manufacturing resource planning, kemudian manufacturing execution system, dan juga proses kontrol. Nah, kita lihat satu persatu terkait dengan sistem informasi bisnis fungsional, gitu ya. Untuk yang pertama, kita akan lihat kaitannya dengan sistem informasi pemasaran. Nah, pemasaran dalam hal ini menjadi salah satu pilar atau fungsi manajemen yang penting terkait dengan perencanaan, promosi, penjualan produk yang ada di pasar, gitu ya, baik di pasar yang sudah ada maupun terkait dengan pengembangan produk baru maupun mencari pasar baru sehingga dapat lebih ya melayani pelanggan yang sudah ada maupun pelanggan-pelanggan potensial yang lain.
Nah, sistem informasi ya pemasaran, kita akan lihat lebih jauh nih kaitannya dengan sistem informasi pemasaran. Itu sangat penting kaitannya dengan ya membantu pihak marketing atau pemasar dalam memenuhi kebutuhan informasi di bidang-bidang. Nah, ini bidangnya ada di bagian bawah, jadi terkait dengan bidang interactive marketing, Salesforce automatization, customer relationship management, sales management, kemudian ada market research and forecasting, advertising and promotion, dan juga terkait dengan product management. Nah, terkait dengan sales management, maka sistem informasi marketing itu akan membantu merencanakan, memantau, maupun mendukung kinerja tenaga penjual dan penjualan produk dan jasa dari suatu perusahaan. Gitu ya. Kemudian terkait dengan customer relationship management, itu seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya, ini akan membantu untuk maintain terkait dengan customer, ya, supaya customer menjadi lebih loyal atau bahkan bisa menjadi customer seumur hidup. Nah, itu perlu untuk dipertahankan. Nah, kemudian ada kaitannya dengan Salesforce automation, gitu ya. Nah, di sini sistem informasi pemasaran itu akan mengotomatisasi pencatatan dan pelaporan kegiatan penjualan oleh tenaga penjualan dan mendukung komunikasi serta penjualan dari manajemen penjualan. Oke, kemudian terkait dengan interaktif marketing, maka sistem informasi pemasaran itu akan membantu pihak marketing ya dalam membuat ya berbagai promosi, berbagai istilahnya pemasaran yang interaktif ya bagi customer. Kemudian ada market research and forecasting. Nah, sistem informasi pemasaran itu akan membantu perusahaan untuk melakukan berbagai penelitian untuk mengumpulkan maupun menganalisis data internal maupun eksternal terkait dengan variabel pasar, pengembangan maupun tren. Kemudian untuk advertising and promotion, maka sistem informasi pemasaran itu akan membantu pihak perusahaan, ya khususnya bidang pemasaran, memilih media atau metode promosi serta mengontrol dan mengevaluasi hasil iklan dan promosi tersebut. Kemudian terkait dengan manajemen produk, maka sistem informasi pemasaran itu akan membantu dalam hal perencanaan ya atau memantau serta mendukung kinerja produk, lini produk maupun merek. Nah, ini membuat video interaktif marketing, jadi membuat iklan ya, membuat customer itu mengenal perusahaan ya, itu menjadi lebih interaktif ya, lebih bisa customer itu mengingat ya dibandingkan secara tradisional. Oke, nah kita masuk terkait dengan target pemasaran, gitu ya. Di dalam sistem informasi pemasaran, maka target pemasaran menjadi alat yang penting dalam mengembangkan strategi periklanan dan promosi untuk situs web ya perdagangan elektronik perusahaan. Nah, ada 5 komponen penting terkait dengan targeting marketing. Ya, ini 5 komponennya. Yang pertama ada kontak, ada konten, ada online behavior, ada community, dan juga ada demografik atau psikografik. Nah, untuk community,
maka perusahaan diharapkan dapat menyesuaikan pesan iklan web mereka dan metode promosi untuk menarik orang-orang di komunitas tertentu. Kemudian terkait dengan online behavior, maka perusahaan pada saat membuat iklan maupun promosi dapat diupayakan untuk bisa disesuaikan ya terkait dengan kunjungan individu ke situs perusahaan. Kemudian terkait dengan konten, maka perusahaan diharapkan dapat membuat ya isi iklan seperti layaknya iklan elektronik gitu ya, yang biasa ditempatkan di berbagai halaman situs web selain tentunya halaman rumah perusahaan atau halaman home perusahaan. Jadi perusahaan diharapkan juga bisa kemudian membuat gitu ya, iklan-iklan elektronik di situs-situs di luar situs perusahaannya. Kemudian kaitannya dengan kontak. Nah, kalau kontak iklan hanya muncul di halaman web yang relevan dengan konten produk dan layanan. Kemudian terkait dengan demografik dan psikografik, maka diupayakan pemasaran hanya dapat ditujukan pada tipe dan kelas orang tertentu. Nah, ini contohnya, ini ada misalnya membuat iklan terkait dengan bis sekolah gitu ya. Lanjut aja. Nah, kita masuk di sistem bisnis fungsional yang kedua, kaitannya dengan sistem informasi manufacturing. Nah, sistem informasi manufacturing ini akan membantu memberikan dukungan terkait dengan fungsi produksi atau operasional perusahaan, mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, serta pengendalian proses untuk menghasilkan barang dan jasa. Sistem operasional tersebut akan terbagi menjadi beberapa kategori, gitu ya. Nih, jadi terbagi dalam kategori Computer Integrated Manufacturing atau CIM, kemudian proses kontrol, mesin kontrol, robotik, computer aided engineering. Nah, kalau kita lihat dari gambar terkait dengan sistem informasi manufacturing, maka perusahaan diharapkan dapat ya terjalin integrasi ya terkait dengan sumber daya manufacturing ya kaitannya dengan sistem eksekusi manufacturing dan juga kaitannya dengan sistem engineering-nya. Nah, ketika ini bisa terintegrated baik itu melalui intranet maupun extranet gitu ya. Nah, tentu akan mempermudah supplier gitu ya, memberikan suplai gitu tepat waktu gitu ya, sekaligus mempermudah pekerja dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan. Oke, kemudian yang ketiga kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia. Jadi sistem manajemen sumber daya manusia. Nah, kalau untuk sistem informasi manajemen sumber daya manusia pasti ya lebih banyak dikaitkan sebetulnya untuk rekrutmen, placement, evaluation, kompensasi, dan juga pengembangan employee. Adapun sebetulnya tujuan dari manajemen sumber daya manusia, sistem informasi sumber daya manusia, ya khususnya untuk membuat ya semakin efektif dan efisien sumber daya manusia di suatu perusahaan. Nah, dengan adanya sistem informasi sumber daya manusia,
maka diharapkan mampu untuk mendukung. Yang pertama kaitannya dengan perencanaan ya, untuk mempertemukan kebutuhan personal bagi perusahaan. Kemudian yang kedua, untuk pengembangan karyawan sehingga karyawan bisa lebih optimal. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan melakukan proses kontrol terhadap semua kebijakan maupun program untuk karyawannya. Ya. Nah, kalau dilihat dari sini, maka sebetulnya sistem informasi ya terkait dengan nih manajemen sumber daya manusia itu ya. Nah, ini untuk sistem operasional khususnya untuk staffing gitu ya, dimulai dari ada rekrutmen, ada workforce planning. Kemudian untuk sistem teknikalnya, nah akan menghasilkan gitu ya analisis turnover maupun analisis biaya tenaga kerja. Nah, untuk sistem strategik akan membantu perusahaan dalam hal ini terkait dengan staffing untuk men-tracking gitu ya kerja dari labor karyawan atau tenaga kerjanya dan tadi perencanaan kekuatan dari para pekerjanya gitu ya. Nah, kemudian nanti di sisi training and development juga sama ya, dari sisi operasional, sistem operasionalnya, nah itu akan mendukung untuk penilaian gitu ya terkait dengan skill karyawan, kemudian evaluasi kinerja dari karyawan. Untuk sistem teknikalnya, maka akan membantu ya perusahaan melakukan nih aktivitas karir matching yang mempertemukan karir ya dari karyawan itu menjadi lebih optimal. Termasuk juga nih adanya training-training ya yang akan membantu semakin mengefektifkan kinerja dari tenaga kerja. Kemudian dari sistem strategik akan membantu perusahaan khususnya HRM pada saat membuat perencanaan terkait dengan performance appraisal dan juga kaitannya dengan succession. Nah, sementara untuk compensation and administration, maka untuk sistem operasional akan membantu HRM terkait dengan nih ya benefit administration, kemudian payroll control. Untuk sistem teknikalnya akan membantu terkait dengan analisis benefit, kemudian kompensasi yang efektif terhadap tenaga kerjanya. Nah, untuk sistem strategik maka akan membantu HRM terkait dengan nih salary forecast dan juga kontrak costing. Ya. Nah, terkait dengan sistem informasi akuntansi, maka akan membantu pihak akuntansi ya untuk mengotomatisasi semua kegiatan accounting atau akuntansi menjadi computerized ya, sehingga kerjanya menjadi lebih cepat. Ya, accounting dapat membuat laporan sekaligus dapat melaporkan gitu ya transaksi bisnis ya menjadi lebih cepat ya, beda dengan dulu ketika kegiatan semua dilakukan secara manual dan hasil akhirnya pada saat membuat laporan keuangan menjadi lebih tepat ya dan lebih akurat. Oke. Nah, sistem informasi akuntansi ini sebetulnya berfokus terkait dengan planning dan kontrol terhadap kegiatan operasional bisnis ya atau perusahaan. Nah, ada 6
tujuan utama terkait dengan sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi, gitu ya. Yang pertama kaitannya dengan order processing. Oke. Kemudian yang kedua kaitannya dengan inventory control. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan account receivable. Kemudian yang keempat kaitannya dengan account payable. Yang kelima kaitannya dengan payroll. Dan yang keenam kaitannya dengan general ledger system. Itu ya. Nah, terkait dengan order processing gitu ya. Maka sistem informasi akuntansi itu akan membantu perusahaan sistem transaksi penjualannya, sistem proses transaksi penjualannya itu menjadi lebih akurat. Itu ya, dapat mengcapture dan semua proses order customer ya, menghasilkan invoice untuk customer, termasuk membantu pada saat ya sales membuat analisis maupun inventory control. Kemudian terkait dengan inventory control, maka sistem informasi akuntansi itu akan memberikan track dan monitoring perubahan-perubahan yang ada di dalam inventory. Kemudian untuk account receivable, ya, maka akan membantu ya perusahaan dalam hal record ya semua piutang dari customer, kapan jadwal pembayarannya, kapan jatuh temponya, gitu ya, berapa banyak. Nah, semua itu akan terrecord lebih clear. Kemudian terkait dengan account payable juga sama, gitu ya, sehingga akan kelihatan di sini dengan adanya sistem informasi akuntansi, ya, terkait dengan apa? Data-data pembelian perusahaan, ya, melalui utang. Oke, kapan jatuh tempo utangnya, pembeliannya ke supplier siapa, gitu ya. Itu akan menjadi lebih clear sama seperti account receivable tadi. Kemudian terkait dengan payroll. Nah, payroll system akan menerima dan memaintain data dari employee gitu ya, time card, jadi dari kartu karyawan atau sekarang sistemnya adalah cekclock gitu ya. Nah, untuk menghasilkan paycheck dan dokumen lain seperti ya, earning statement, payroll report, dan juga labor analysis report. Kemudian untuk general ledger system, maka ini akan mengkonsolidasi semua data yang diterima dari account receivable dan juga account payable, kemudian dari payroll dan juga dari sistem akuntansi yang lain untuk apa? Hasil akhirnya menghasilkan financial report. Oke, kemudian untuk sistem informasi keuangan. Nah, dengan adanya sistem informasi keuangan akan membantu khususnya manajer keuangan atau CEO keuangan kaitannya dengan manajemen kas, manajemen investasi, kemudian capital budgeting dan juga perencanaan keuangan. Gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui di sini sistem informasi akuntansi akan membantu ya manajer keuangan membuat keputusan ya terkait dengan pendanaan perusahaan, pengalokasian maupun ya pengaturan terkait dengan sumber-sumber keuangan perusahaan. Nah, terkait dengan manajemen kas, maka ya sistem informasi akan membantu mengumpulkan informasi terkait dengan semua arus kas yang diterima atau gangguan-gangguan ya terkait dengan arus kas
yang terjadi di perusahaan secara lebih tepat waktu, gitu ya, atau basisnya adalah periodik. Nah, di sini akan membantu pihak perusahaan, khususnya manajer keuangan, mengetahui, gitu ya, apakah terjadi adanya ekses atau kelebihan kas. Kalau ada kelebihan, maka bisa diinvestasikan di dalam, ya contohnya sekuritas jangka pendek yang berharga, gitu ya, atau diinvestasikan di tempat lain yang sifatnya adalah jangka pendek, pasar, bisa masuk pasar keuangan, gitu ya. Oke, kemudian terkait dengan manajemen investasi. Nah, ini akan membantu tadi sebetulnya dari kelebihan kas itu akan digunakan, gitu ya, dibuat portofolio yang akan membantu mengoptimalkan kas yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian terkait dengan capital budgeting, maka sistem informasi akan membantu menilai proses capital budgeting, gitu ya, untuk mengevaluasi apakah, ya, proyek-proyek di dalam penyusunan capital budgeting, gitu ya, itu memberikan profitability atau dampak keuangan, ya, yang positif atau menguntungkan buat perusahaan terkait dengan capital expenditure yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian terkait dengan financial planning, maka sistem informasi keuangan, ya, akan membantu manajer keuangan dalam hal perencanaan keuangan, mengevaluasi, gitu ya, kinerja saat ini maupun kinerja di masa yang akan datang, ya, baik untuk holding perusahaannya maupun untuk anak-anak perusahaannya atau divisi-divisi di bawahnya, gitu ya. Oke. Nah, itu tadi pembahasan terkait dengan semua, ya. Semoga apa yang sudah dipaparkan dapat membantu Anda lebih memahami. Sampai ketemu dan terima kasih.